Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Syukur alhamdulillah teman-teman di sini berkeadaan sehat sehingga bisa berkumpul di aula sekolah ini dalam keadaan sehat ya. Nah, alangkah baiknya nih ya sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih teman-teman sudah bersedia untuk meluangkan waktunya dan hadir tepat waktu. Sebelum alangkah baiknya ya teman-teman, sebelum kita memasuki inti dari konseling kelompok, kita kenalan dulu nggak sih? Ya. Kenalannya nanti bisa sebutkan nama lengkap, nama panggilan, hobi, dan alasan memilih sekolah di MA ini. Ini udah ditulis. Oke teman-teman, Mbak Cynthia boleh berbagi? Oke. Jadi nanti saya bagikan kertas ini. Nanti teman-teman tulis aja nama panggilannya, terus asalnya sama hobi, itu aja. Oke. Terus nanti setelah itu dipasang di label di sebelah kiri teman-teman, dada sebelah kiri. Sampai sini mau ada yang mau ditanyakan? Oke, kita langsung mulai aja ya. Nama panggilan, alamat, sama hobi. Perkenalkan, saya Cynthia Udina Syarif, biasa dipanggil Cynthia, asal dari Kebumen, hobinya itu bernyanyi. Dan ini rekan saya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Fatona Krislama, teman-teman bisa panggil saya Fatona. Saya dari Gambar Sari Tubasen, kemudian hobi saya menulis. Ada lagi? Cukup. Oh oke. Bisa lanjut ke teman-teman yang lain, bisa dari sebelah saya dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Sofiatun, bisa dipanggil Sofik. Alamat dari Tunjung Muli, Karanganyar, Bukalahan. Hobi menggambar. Alasannya Sekolah di MA sini semua sama. yang disuruh mama. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifa, biasa dipanggil Sifa. Alamat dari Pikalamasari, hobi memasak. Hobi memasak. Ada Mbak Sofi, Mbak Siva. Oke, selanjutnya. Nama saya Juliana Bintu Sonda, bisa dipanggil Rizka. Alamat penulis Karanganyar Bukalaga, hobi saya main. Oke, alasan. Ini sendiri sama diajak. Oke, diajak teman. Oke, Mbak Zaskia selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ani, alamatnya Panjarasan, hobi saya menonton, alasan saya di sini suruh ibu. Oke, selanjutnya. Nama saya Alfi Kalona, saya bisa dipanggil Alfi, saya dari Fakultas Cilangor. Hobi saya membaca. Alasan. Alasannya kan disuruh mama. Oke. Sekarang. Ya. Lanjut ya teman-teman. Sebelumnya nih teman-teman sudah pernah melakukan sesi konseling atau belum sih? Belum pernah ya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu sedikit tentang konseling kelompok. Nah, konseling kelompok merupakan pemberian layanan untuk membantu mengatasi permasalahan siswa yang diberikan oleh konselor atau guru BK dalam bentuk dalam bersama-sama di dalam kelompok. Setelah itu nanti di dalam sesi konseling kelompok ini akan dibatasi waktu. Kita nanti sepakati ingin berapa menit seperti itu. Sekarang atau Sekarang. kira-kira waktu sesi pertama ini 30 atau 45 menit, teman-teman bisa polling. 30 menit atau 45 menit? 30 ya. Oke, kita sepakati 30 menit untuk sesi kali ini. Oke. Nah, pada siang hari ini sebelum kita memasuki acara inti, kami tuh ada prosedurnya untuk melakukan sesi konseling, yaitu ada keterbukaan dan rahasia. Keterbukaan di sini yaitu teman-teman nanti bebas untuk menceritakan permasalahannya, menceritakan bagaimana perasaannya. Terus juga tentang rahasia ini teman-teman dijamin kerahasiaannya, teman-teman bisa cerita apapun itu dalam forum karena kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan.
Dan diharapkan teman-teman juga sama. Ketika nanti udah selesai proses konseling ini, teman-teman tidak menceritakan ke teman-teman yang lain. Jadi cukup kita aja yang tahu. Jadi kita sama-sama berjuang untuk menjaga rahasia dari kesempatan kali ini. Gitu ya, sepakat ya? Oke. Nah, sebelum masuki, aku mau kita berikrar terlebih dahulu. Teman-teman bisa ngikutin aku ya. Tangan kanan di dada sebelah kiri. Ya, ikutin ucapan aku ya. Saya berjanji akan merahasiakan segala bentuk dalam pembahasan yang kita lakukan selama sesi konseling berlangsung. Dan saya tidak akan menyebarluaskan ke orang lain. Ya, selesai. Selanjutnya sebelum ini aku mau ngetes dulu apakah teman-teman itu masih berkonsentrasi, masih semangat atau enggak sih gitu ya. Kita ngetes dulu. Jadi ini tangan kalian putar-putar gini. Muternya searah jarum jam atau bukan? Ke kiri. Ya, searah jarum jam. Terus dilihat ini jarinya. Nah, nanti kalau aku menyebutkan anggota badan, jarinya ini menunjuk ke anggota badan tersebut ya. Misalkan aku tunjuk hidung. Lagi sebelum konsentrasi ya Mbak Sofi. Lagi ya, sekali lagi ya. Ini dibalik, tadi kan searah jarum jam, berarti ini kebalikannya arah jarum jam. Ke kanan muternya berarti ya. Kalau aku tunjuk telinga, udah konsentrasi semua berarti ya? Ya udah. Ya oke, berarti sekarang sesi konseling sudah bisa dimulai. Saya serahkan kepada rekan saya Mbak Fatana. Oke, baik, terima kasih Mbak Cynthia. Oke teman-teman, udah ini dulunya dari relax dan nyaman? Udah. Oke, yang penting nyaman aja dulu. Nah, sebelum kita mulai, Mbak Cynthia boleh ambilkan media yang sudah kita siapkan. Iya. Emoticon semuanya. Ini, aku tutup terbang dulu ya. Ya, terima kasih. Emoticon. Teman-teman, di sini ada media emoticon, langsung aja kita buat cing. Nah, beraneka ragam ya. Nah, teman-teman silahkan ambil satu emoticon yang menurut teman-teman itu relate banget sama apa yang teman-teman rasakan hari ini. Yuk, ambil silakan. Ada yang nangis, ada yang marah, Ada yang blockhead. Ini Ada coba satu, ada ada lagi. coba. Masih ada nggak? Apa ya? Aku cuma satu ya. Aku cuma itu di tempat doang tadi. Yuk, Satu lagi. Mbak Cynthia boleh ambil juga? Bentar. Oh, ini sama aja. Perasaan hari ini ya. Perasaan hari ini aku juga sih. Oke. Udah, Mbak Sofi? Coba tunjukin semua. Ini, lelah. Ini apa ini? Pengen nangis. Aku happy sendiri ya. Oke, teman-teman. Nah, setelah teman-teman ambil, kira-kira kenapa sih teman-teman ngerasain perasaan seperti yang ada di emoticon itu? Aku pengen mulai dari Mbak Ikil dulu. Kira-kira kenapa sih Mbak Ikil ngambil emoticon ini? Sampai sekali ya. Banyak aktivitas hari ini. Boleh disebutkan apa tadi yang udah dilakukan? Gimana? Kurang kegiatan dulu, tapi ada capek aja gitu. Tidak terlalu banyak kegiatan, tapi rasanya capek gitu ya. Tidurnya aman semalam. Lumayan. Lumayan. Oke, selanjutnya siapa ya? Mbak Syifa. Syifa benar ya? Iya, Mbak Syifa. Kenapa nih Mbak Syifa ambil emoticon sedih pengen nangis? Pengen cepet balik aja kan sama ke orang tua. Oke, pengen cepet-cepet balik karena di MA diharuskan harus stay juga di asrama gitu ya. Terus Mbak Zaskia, kenapa nih ambil emoticon ini? Tes apa nih? Tes
tes pondok karena ada tes sekolah udah selesai, terus tes pondok. Ada tes pondok jadi ya capek banget mikirnya gitu ya. Oke, kalau Mbak Alfi, Capek. kenapa capeknya? Nggak tahu, tapi masih capek kan. Capek fisik, capek Capek perhatiin semuanya capek. semuanya capek. Oke, Mbak Sofi, kenapa capeknya? Oke, teman-teman lagi ngerasa capek setelah selesai kegiatan di sekolah, masih ada lagi kegiatan di pondok pesantren gitu ya. Oke, kira-kira teman-teman ngerasain capek itu dari kapan? Udah lama kan? 1 minggu? 2 minggu? Udah Sudah Satu bulan lebih. 1 bulan. Wah, benar-benar nahan capeknya lama banget ya. Oke, kira-kira kita sepakati dulu nih, kita mau milih punya siapa dulu? Kita sepakati, coba teman-teman. Syifa, Afi mau milih siapa? Sofi. Syifa, Sofi milih Sofi. Iya, dia Sofi milih siapa? Syifa milih? Iya. Syifa milih itu. Karena banyak yang milih Syifa, kita mulai dari Syifa dulu, boleh? Nggak boleh. Gak boleh nih teman-teman, gimana? Salah ya. Harus boleh. Kalau nggak mau gimana? Nggak tahu, kok harus boleh. Gimana, kita coba dulu, kita gali dan barangkali nanti bisa menemukan solusi dari proses kita kali ini. Oke, ya kita mulai dulu ya teman-teman. Boleh mau dipegang maupun dipasang aja, terserah kalian. Nah teman-teman, yang penting syaratnya masih tetap fokus. Nah teman-teman, kita mau coba gali dulu dari Mbak Syifa. Kira-kira tadi kan Mbak Syifa bilang pengen ketemu mama ya. Udah lama nggak ketemu mama? Lama? 6 bulan lebih nggak ketemu mama. Oke. Selain pengen ketemu mama, kenapa sih Mbak Syifa milih emoji code ini? Ya capek aja gitu. Terus saya pengen ya pengen pulang. Oke, saking capeknya jadi pengen nangis gitu ya. Oke. Kira-kira apa sih yang bikin Mbak Syifa itu merasa capek? Banyak kegiatan juga banyak apa ya, yang di sekolah juga ada, di sekolah juga ada yang Buat bikin capek. Volumenya kalau yang di Mbak. Oke, jadi teman-teman Mbak Syifa itu lagi merasa capek, pengen ketemu sama mamanya. Terus capeknya ini tuh karena terlalu banyak kegiatan baik itu di sekolah ataupun di pesantren. Ya, jadi double kegiatan yang harusnya ada waktu beristirahat, ternyata masih tetap ada kegiatan. Dan itu berlangsung berhari-hari gitu. ya terusnya minggu buat istirahat aja masih ada kegiatan. Oh oke, jadi itu yang bikin Mbak Syifa agak capek banget gitu ya. Teman-teman juga merasakan seperti itu? Nah kira-kira nih Mbak Syifa, kalau Mbak Syifa lagi ngerasa capek kayak gitu tuh apa sih yang dilakuin selain nangis? Buat ngelebur capeknya, pasti kan pengen kayak aku harus happy nih. Nah biasanya Mbak Syifa tuh ngelakuinnya apa? Naik ke atas Keloteng? ya. Jangan dong bahaya. Gimana? Oke. Jadi Mbak Syifa ngelakuin video call sama mama dan juga naik ke atas gitu ya kalau teh. Nah, apa sih yang dilakuin Mbak Syifa ketika lagi di hotel? Menatap langit kah? Menatap sekitar kah? Atau apa sih? Iya, sekitar juga ya. Mengamati apa gitu. Oke. What do you feel ketika kamu sudah melakukan itu? Apa yang kamu rasakan setelah kamu melihat sekitar, melihat langit, di loteng, barangkali sendirian gitu? Jadi lebih tenang gitu. Itu kalau boleh tahu tadi kelotengnya tuh waktunya kapan? Pagi, siang, sore, malam? Siang hari di loteng. Itu ada apa? Ada kubur.
Bubuk. Ya, bubuk. Itu kalau yang siang-siang biasanya sendiri atau sama teman? Sendirian. Buat yang siang-siang. Oke. Karena itu salah satu cara yang dilakukan sama Syifa untuk menenangkan diri. Kalau apa gitu di kamar. Oh, oke. Bisik gitu ya. Oke teman-teman, jadi Mbak Syifa ada permasalahan nih. Dia ngerasa capek banget sama kesehariannya saat ini. Terus biasanya dia ngelakuin naik ke loteng ataupun video call sama mamanya. Nah kira-kira teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi ngerasain capek juga, apa sih yang kalian rasakan? Barangkali nanti bisa membantu Mbak Syifa untuk opsi-opsi yang lain. Ya. Tadi kan di sini permasalahan Mbak Syifa Capek karena capek. banyaknya kegiatan. Ya, teman-teman kalau misalkan lagi capek, Bagaimana kalau misalnya kita lanjutkan sesinya besok? ini di pending aja nomor organisasi, habis itu bisa dilanjut buat pembahasan. Oh iya, oke, karena lagi azan kita break dulu, nanti kita bisa lanjut lagi. Ini kecil lah. Ya. Lanjut ya teman-teman. Tadi kan terakhir sampai permasalahan Mbak Syifa terkait capek, kangen rumah dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau teman-teman merasakan posisi yang sama, suasana hati yang capek, kangen rumah juga itu biasanya ngapain sih? Ya, bisa satu-satu dulu ya. Bisa siapa dulu? Sopi. Gimana Mbak Sofi? Menyendiri. Menyendirinya itu di mana tempatnya? Kan menyendiri beda-beda ya kadang. Jangan bisik-bisik dong, tadi langsung keluar aja. Marah Tapi marah banget. Gimana? Mbak Sofi biasanya menyendirinya di mana nih? Gimana aja? Tempat yang sendiri gitu. Di mana itu ada teman sepi, saya menyendiri. Oke. Kalau Mbak Sofi menyendiri, kalau yang lain gimana nih? Tidur. Terus Musik nonton makan turun. musik nonton makan turun. Makan lengkap lah ya. Kalau Mbak Zaskia? Dari musik, warna langit, bukan. Mana dari kesibukan. Oke. Teman-teman rata-rata ada dengerin musik, ada ngeliat langit, ada apa sih dengan langit? Nah, itu teman-teman sekalian. Langit itu sangat cantik gitu. Jadi bikin berboster gitu ya. Si Astropil sedang berbicara. Kalau Mbak Syifa juga tadi kan bilang ya, lihat langit juga. Itu yang Mbak Syifa rasain juga sama. Rasanya Lebih nyaman gitu ya. lebih plong, lebih fresh, lebih nyaman, enak. Enak aja. Oke, happy lah ya. Oke. Nah, kalau misalnya nyanyi, tadi teman-teman kan juga ada nyanyi, ada makan. Itu juga membantu Mbak Syifa untuk proses dia lebih tenang kembali, happy kembali. Iya. Tapi kalau dari musik, Enggak. ya. Sholawatan mungkin dengerin sholawat. Kalau selatan ya, tapi lagu yang kayak barat enggak. Oke. Nah teman-teman, jadi ternyata Mbak Syifa selain dengan natap langit, berada di loteng buat natap langit dan sekitar, video call sama ibunya, juga bisa dengan tadi musik ada, tapi hanya sholawat ya lebih ke sholawat, kalau yang lain enggak gitu. Terus ada hal lain yang Mbak Syifa upayain buat bikin diri itu lebih happy nggak? Nggak ada, oke. Nggak usah pemirsa, saya juga mau. Kalau itu aku mau. Nah, Mbak Syifa, selain permasalahan Mbak Syifa selain karena kangen rumah, karena banyaknya kegiatan, kira-kira ada hal lain nggak sih yang bikin Mbak Syifa itu jadi capek banget? Hanya itu aja. Iya. Pertemanan barangkali? Enggak. Udah aman ya. Aman. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau ditanyain ke Mbak Syifa terkait masalah Mbak Syifa. Tadi kan ada karena capek, banyak kegiatan dan juga kangen rumah. Silahkan bagi teman yang mau tanya ke Mbak Syifa. Ya. Saya emang nggak ada. Dari Mbak Iqlil barangkali? Tidak ada.
Mbak Sofi? Ada, oke. Atau teman-teman mau kasih cara lain nih biar Mbak Syifa juga nggak capek sama ini sendiri? Ada cara lain kah yang bisa dicoba? Nonton meme mungkin Nonton bisa guyu gitu loh. Iya. Gimana kalau nonton meme? Nonton meme itu Oh, Gampa seperti Gampa dan yang lainnya. Guru kita. Gimana itu? Enggak, oke. Memang tiap orang beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau Mbak Syifa itu dengan cara telepon mama, lihat langit dan dengerin musik sama lagu ya biar lebih karena ini masih waktu tidur, gimana kalau misalnya kita udah beberapa menit lagi Mbak? Ini ada suara, masih ada suara azan yang menyusul ya. Kita break dulu teman-teman. Oke teman-teman, bisa kita lanjutkan lagi sesi konseling kita pada kesempatan kali ini. Nah tadi kan Mbak Syifa udah menyampaikan kalau Mbak Syifa ternyata ada masalah nih teman-teman terkait capek yang disebabkan karena kangen orang tua sama banyaknya kegiatan di sekolah atau di pondok gitu. Nah sekali lagi nih, kira-kira apa sih yang bisa dilakuin sama Mbak Syifa biar nantinya kalau misalnya menghadapi hal tersebut lagi, misalnya karena banyaknya tugas kayak gitu di sini gitu kan. Nah, apa sih yang perlu dilakuin biar tidak terlalu capek dalam menghadapi keseharian? Gimana teman-teman? Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Yang lain? Tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu. Terus Sabar. Gimana Mbak Syifa? Tas tanggapan teman-temannya? Ya bisa Boleh. diterima, bisa diterapkan. bisa. Insya Allah. Oke. Kira-kira nanti apakah Mbak Syifa akan mencoba apa yang tadi telah teman-teman sampaikan? Ya. Oke. Coba. Oke. Ada yang menjadi gundah hatinya Mbak Syifa lagi barangkali? Ya, ada. Berarti udah tenang ya sekarang, udah tahu apa yang perlu dilakukan sama Mbak Syifa untuk kedepannya gitu ya. Oke. Mbak Syifa ngambil emoticon ini nih, emoticon bahagia. Apakah Mbak Syifa juga merasakan bahagia hari ini? Iya. Why? Pasti bahagia banget Karena karena bentar lagi liburan juga. Udah capeknya itu di awal, terus senangnya di akhir. Itu pulang ketemu mama. Oke, berarti Mbak Syifa meskipun sekarang capek tapi juga ada rasa bahagia karena nantinya ada waktu yang kita tunggu sama sama orang tua. bakal ketemu sama kedua orang tua nanti ya dalam jangka waktu dekat. Iya. Oke. Apakah teman-teman juga tetap merasakan capek atau ada emoticon lain yang menggambarkan diri teman-teman? Silakan teman-teman. Akhirnya Apa ya? Yo, yang mana nih? Capek semua. Gak ada yang bahagia juga atau malah capeknya berujung ke nangis. Atau Ya, silakan teman-teman ambil yang gerak. emosi. Berujung bahagia dong, harus capek pasti berujung bahagia. Pasti bahagia, oke. Atau emoticon lain yang lagi teman-teman rasain hari ini? Selain Yuk, tentang diambil. capek. Enggak, hanya capek aja. Oke, baik teman-teman, karena teman-teman ngerasain capek. Terus tadi kan ada treatment nih dari Mbak Syifa ketika dia ke loteng, terus juga telepon ke orang tua. Apakah teman-teman juga melakukan hal tersebut ketika teman-teman lagi ngerasain capek? Telepon aja. Telepon enggak? Tapi di telepon dia. Loh, pasti sih. Iya. Kadang-kadang aja gitu ya. Berarti yang teman-teman lakuin seperti yang tadi teman-teman sampaikan ya, yang nonton, terus dengerin musik, tidur, makan, tidur. itu bikin teman-teman happy. Iya. Oke, tapi teman-teman, oke, lumayan. Berarti masih ada taraf konsisten dikit ya, bikin happy-nya dikit. Kira-kira ya teman-teman butuh something lain gak sih buat teman-teman bisa lebih happy lagi, biar bisa lebih pengelolaan emosi negatifnya itu bisa lebih terkontrol. Info healing. Info healing ada di mana nih? Oke. Nah, teman-teman, jadi saya sama Mbak Cynthia ada treatment nih teman-teman. Kira-kira teman-teman tertarik untuk mencoba Dermatawi itu nggak?
Boleh. Boleh? Boleh. Jadi teman-teman, ada satu treatment nih yang bisa teman-teman gunain buat bisa mengelola diri, mengelola emosi diri. Boleh? Satu dulu Mbak Cynthia. Teman-teman tadi udah bawa pulpen kan ya? Ya. Jadi teman-teman, di sini ada media kertas HPS berwarna apa? Biru. Kenapa warna biru? Langit. Langitnya warna biru hari ini. Oke. Nah, Lanjut. ya teman-teman, jadi treatmentnya itu namanya journaling. Biasanya ketika kita lagi ngerasain capek banget itu bisa kita lakuin journaling sehingga kedepannya kita bisa lebih tenang. Apa sih yang dilakuin ketika journaling, Mbak? Jadi teman-teman bisa menuliskan perasaan hari ini. Perasaanku hari ini capek banget karena bla 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 kayak gitu. Jadi journaling di sini tuh kurang lebih tuh sama kayak curhat gitu. Iya. Nah, Diary gitu. betul sekali. Karena apa? Karena kalau misalnya kita capek terus, gambarnya tuh kayak gini teman-teman. Sekarang capek karena apa dulu? Sebutin teman-teman. Kegiatan. Terus kangen orang tua tadi ya. Apalagi yang bikin kalian capek? Kesel. Tugas. Ujian. Terus kira-kira apa yang bikin kalian kesel, capek, nggak suka, nggak semangat? Ngomongin uang aneh banget terus. Nah, Oke, terus banget yakin. apalagi masih ada nih? Dimenangi. Dikacangin tuh nggak bisa. Dipasangin. Masih ada nih? Oke, Apalagi teman-teman? ditentang. Ditentang. Oke. Ini belum ngomong Apa nih. lagi? Apa lagi? Yang bikin kamu kesel, yang bikin kamu marah, bikin kamu nggak semangat, Yang menggambarkan emoticon yang kamu ambil hari ini. Masuk. Masih ada sebagian. Iya ya. Capek. Sudah terwakili satu. Barangkali Mbak Cynthia Lebih banyak tugas. banyak tugas selain itu Mbak Cynthia yang bikin Mbak Cynthia nggak nyaman. Ini aja sih karena musim juga ya. Capek badan kayak sedikit sakit gitu, gak enak badannya. Oke, gak enak badan. Nah, teman-teman, ketika kita merasakan semua itu, pastikan kita akan merasa sangat gak nyaman ya. Sama kertas ini. Kalau misalnya kita nggak ngelebur permasalahan kita, maka rasa capeknya akan semakin bertambah. Rasa capek ibaratnya itu kayak kertas ini akan terus membekas dan ini nggak bisa kita uraikan. Nah, maka dari itu kita memerlukan journaling untuk bisa menguraikan ini. Memang tidak bisa kembali ke sempurna, tapi seenggaknya bekas-bekas itu tidak seperti tadi yang sangat Meringkuk. gak beraturan tadi. Maka perlu untuk diluruskan. Salah satu cara biar bisa meluruskan ini, mengurai ini, yaitu dengan journaling. Apakah teman-teman bersedia mencoba teknik journaling? Iya, Boleh. Oke. Bersedia. Nanti aku begini ya. Oke. Satu-satu. Bisa oper ketemunya. Soalnya jangan banyak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita beresin dulu ini. Kita pinggirin dulu, ditaruh belakangnya juga boleh. Bisa kumpulin balik aku. Oh iya. Terima kasih. Ada yang patah ya? Iya, nggak apa-apa. Untung. Terima kasih. Lebih badan sih. Nah, silakan teman-teman tuliskan perasaan hari ini dan curhatlah di kertas itu. Aku kasih waktu 3 menit aja, cukup? Cukup. Oke. Namanya ya nggak, Mbak? Ya, nama panggilan aja nggak apa-apa. Udah? Mbak Saskia udah? Ini udah? Oh. Maju. Oke. Ntar, satu lagi. Oh, udah. Nah, udah. Ya, teman-teman udah mulai semua. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Ini salah satu cara yang bisa teman-teman rasain. Gimana setelah teman-teman menuliskan ini, apa yang teman-teman
rasakan? Bingungkah menuliskannya atau Bingung. Sedikit Bingung kata-kata. sedikit bingung? Terus apa lagi yang teman-teman rasain? Deg-degan, mau salah. Deg-degan, mau salah. Salah nulis. Karena kebiasaan ujian kalian megang kertas lembar itu disangka jawaban ujian gitu. Oh, oke. Nah teman-teman, ini itu salah satu treatment yang bisa teman-teman lakuin untuk mengelola emosi teman-teman biar emosinya bisa lebih stabil, biar teman-teman bisa lebih enjoy lagi ke depannya. Gitu. Kalau misalnya lagi ngerasain capek, langsung aja nulis. Itu salah satu dari 1000 cara yang bisa kita lakukan kayak gitu. Nah, terakhir nih teman-teman, ada dari Mbak Cynthia. Sesuatu. Nah, ini kan tadi dari awal kita udah identifikasi masalah gitu ya. Ya teman-teman ngerasain emosi apa, pakai emoticon tadi, terus juga udah ditanyain gimana cara menanggapinya, cara solusi-solusi untuk mengatasi hal tersebut kan udah ya teman-teman. Nah di sini dari aku yang terakhir tuh aku pengen tahu apa sih perasaan teman-teman dari mengikuti konseling kelompok ini dari awal, dari kita perkenalan, terus juga masih tahu emosi perasaan teman-teman hari ini, terus ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain, terus juga ada journaling, ngisi kertas curhatan gitu ya. Teman-teman bisa nulis di sticky note ini perasaan mengikuti ini gitu, perasaan mengikuti konseling kelompok. Apakah teman-teman sudah menemukan solusi dari permasalahan teman-teman atau belum? Silahkan dituliskan di kertas ini. Ya. Kalau udah selesai bilang udah ya. Boleh, udah? Ya, yang udah silakan tempelkan di sini. Oke. sesuai aman dan Oke. Oke. Satu lagi. Jatuh. tidak direstui. Ya. Oh sama Oke. tapi Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman udah nuliskan di sini. Silakan teman-teman ungkapin di forum ini coba. Apa yang teman-teman rasain setelah melakukan sesi konseling pada kesempatan kali ini? Rasanya belum diuraikan semuanya. Masih ada unek-unek. Iya, belum diuraikan semua, tapi untuk sesi kali ini sudah terwakilkan dan cukup membantu ya. Gitu teman-teman? Iya. Oke, baik. Nanti bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Kita ulas permasalahan siapa berikutnya, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Seperti itu? Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Cynthia. Ya, terima kasih teman-teman. Kegiatan konseling kelompok pada hari ini sesi pertama cukup. Saya sebagai konselor dari Bapak, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.